Selamat malam dan selamat bergabung pada channel Master Trading Indonesia, rekan-rekan. Saya Maruli Tuasinambela. Pada malam hari ini kita akan mengulas perihal prediksi analisis kita dengan metode matematika yang telah kita pelajari bersama, yaitu 22 jam yang lalu, ya, 27 Januari 2025. Nah, sebenarnya rekan-rekan, kalau kita memperhatikan informasi ini kita hanya ingin mengulas, kita prediksi sejauh mana tingkat akurasi dari apa yang sudah kita analisa. Karena yang kita analisa adalah statistik data berdasarkan perhitungan matematika, di mana kita telah menggunakan sistem analisis dari regresi dan sejauh mana deviasinya sesuai atau tidak, apakah ada penyimpangan dari analisa-analisa kita. Kalau kita mengacu kepada data yang sudah dirilis pada hari ini, rekan-rekan, sebenarnya kita sudah membahasnya. Data yang keluar dari China yang bintang 3 adalah 49,1, dan kemudian ini bintang 2 cukup banyak, tapi kita akan coba konsentrasi pada bintang 3. Nah, ini ada bintang 3 di penjualan rumah baru jam 22 nanti, data Amerika Serikat, rekan-rekan. Nah, itu sudah kita bahas kemarin dan bagaimana pengaruhnya. Pada kesempatan ini, rekan-rekan, kita akan melihat baik sejauh mana ya tingkat akurasi dari data statistika yang kita gunakan untuk memprediksi pergerakan harga, apakah sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak, atau jangan-jangan rekan-rekan berpikir ilmu ini adalah ilmu bohong-bohongan, ya, atau ilmu ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kan banyak sekali itu. Nah, itu adalah dugaan yang bagus, rekan-rekan, karena begini, rekan-rekan, sebelum belajar kepada satu keilmuan, sebaiknya ya diperiksa terlebih dahulu siapa yang menyampaikannya. Jangan-jangan dia tidak punya sertifikat. Ya, sertifikat dari mana? Untuk industri ini adalah sertifikasinya itu dikeluarkan oleh LSP PBK, Lembaga Sertifikasi Profesi Perdagangan Berjangka Komoditi, rekan-rekan. Nah, tanya nomor reknya. Ya, jadi kalau misalkan ada yang suka share begitu, dia mengaku guru, tanya dulu nomor reknya dari LSPPBK itu berapa, nomor registrasinya dia. Nah, bukan WPB ya, rekan-rekan. Nah, jadi yang memiliki kewenangan untuk menyampaikan edukasi di bidang PBK itu bukan dari WPB, bukan WPB, khususnya keilmuan technical fundamental analysis ini bukan, tetapi dari sertifikasi yang dikhususkan untuk kepenasehatan. Nah, jadi tanya nomor reknya, rekmetnya ya, rekan-rekan. Nah, baik. Jadi atas dasar ya sertifikasi yang saya miliki, nah, kenapa diperlukan itu? Karena untuk membedakan ilmu-ilmu yang sudah dimodifikasi menurut persepsi dari orang-orang yang mendapatkan sebenarnya tidak ada standar keilmuannya secara akademisi, rekan-rekan. Oke, baik, kita tidak perlu berpanjang ke sana, saatnya kita sharing-sharing. Jadi pada kesempatan ini, sekalipun ada yang bertanya, Pak Maruli, memang Pak Maruli kalau sharing-sharing ilmu begitu dapat benefit apa? Ya, saya bilang, ya, rekan-rekan saya yang ada di luar sana yang butuh ya informasi-informasi analisis ini, mereka dengan informasi yang saya berikan tidak perlu membayar saya. Analisis yang saya sampaikan di YouTube, terkecuali kalau misalkan belajar spesialisasi dari suatu ya keilmuan. Nah, itu berbeda cerita ya. Oke, baik. Nah, berdasarkan keilmuan yang kita miliki, yaitu kita melihat seperti yang sudah kita bahas kemarin, di mana tren ya, di mana trennya itu di majornya itu adalah uptrend dan terjadi koreksi di minor trend. Nah, saat ini kita berada di luar channel, rekan-rekan. Nah, ini kita berada di luar channel. Nah, sesuai dengan hukum statistik, apabila harga itu berada di luar peta, artinya
kita abaikan terlebih dahulu. Kita tidak perlu memaksakan di dalam kalkulasi matematika kita untuk masuk ke pasar. Jadi kita abaikan ya. Karena kita abaikan berarti kita tidak perlu memaksakan diri untuk mengambil posisi transaksi di emas ini. Berarti kita cari yang lain. Oke, Australia dollar, US dollar. Nah, kalau kita perhatikan rekan-rekan, nah ini sesuai dengan tren. Nah, di mana ya rekan-rekan kita perhatikan majornya adalah uptrend, dan saat ini ya ada koreksi minor ya, koreksi minor, dan pertanyaannya apakah ia akan kembali melanjutkan posisi ya mengikuti major trendnya rekan-rekan. Nah, itu dulu ya. Nah, karena posisi kita sekarang ini berada di bawah pivot ya, berarti ada indikasi terjadinya koreksi di minor. Nah, untuk hal seperti ini rekan-rekan, ya bagi yang masih junior di dalam dunia trading sebaiknya dihindarkan, terkecuali kalau sudah berada di level, misalkan sudah pernah belajar di silver, di gold, platinum, atau diamond class ya, lebih tajam dan lebih keras itu analisisnya. Saya coba ulangi sekali lagi. Nah, di sini kita karena dia belajar berada di luar data statistik kita, jadi kita abaikan. Tidak perlu memaksakan harus ambil beli atau sell ya. Nah, ini untuk Australia dollar. Nah, kita perhatikan untuk crude oil. Nah, di crude oil ini rekan-rekan, ya kita bisa lihat majornya adalah major turun, minornya pun saat ini ya. Nah, kita perhatikan sama-sama ya. Ini ada posisi minor ya. Dia pun sesuai dengan major karena sesuai ya. Dan kita akan coba masuk mengambil posisi. Nah, ketika kita sudah berada dalam posisi, contohnya ini yang kita ambil adalah posisi sell. Nah, rekan-rekan tetap gunakan money management, pasang stop loss-nya ya rekan-rekan, pasang target profitnya yang realistis. Udah selesai. Oke, kita lihat untuk silver. Nah, di silver ini kurang lebih sama. Nah, dia majornya adalah uptrend. Nah, sekarang minor trendnya mengikuti uptrend. Karena minor trendnya mengikuti uptrend, maka kita masuk menjadi seorang buyer ya. Ketika kita sudah masuk menjadi seorang buyer, maka kita pasang stop loss-nya dan kita pasang target profitnya yang realistis. Simple kan? Euro US dollar. Nah, euro US dollar, oke, kan kita membahas bahwa ada data ya yang keluar dari US dollar ke euro ya hari ini ya rekan-rekan ya. Nah, ini ya. Nah, bintang 2. Oke. Nah, bintang 2 kan tuh. Bintang 2 semua rata-rata. Nah, ini ya optimis untuk euro. Itu sebabnya kalau rekan-rekan perhatikan dia ya majornya dan minornya sama-sama naik. Nah, oleh karena itu maka kita jadi buyer. Sesudah kita jadi buyer, maka kita pasang stop loss-nya, pasang target profitnya yang realistis. Bagaimana dengan pound sterling? Langsung kita sikat-sikat aja semua biar cepat ya. Nah, di pound sterling, nah ini kita posisi candle itu kan berada di upper channel ya. Nah, hari ini nggak ada berita untuk apa namanya pound sterling ini. Jadi rekan-rekan, kalau untuk pound sterling saya lebih nyaman untuk memasang buy limit, contohnya di 1.2440 ya, pasang aja buy limit, contohnya pending order ya. Oke, add. Oke, gini aja rekan-rekan ya, 2440 contoh ya. Nah, kalau misalkan kita sudah pasang begitu rekan-rekan ya, sebaiknya ya advice dari saya langsung pasang stop loss-nya. Pasang stop misalkan di 2390 ya. Gini aja langsung pasang. Contohnya 2390. Nah, kita modify. Nah, kemudian kita tentukan target profitnya yang realistis, misalkan di 2502 ya. Pasang aja 25. Nah, gini rekan-rekan. 2502 ya. Nah, udah modify begitu saja, nggak perlu tunggu-tunggu. Oke, apalagi New Zealand US dollar. Nah, kita lihat nih. Nah, New Zealand US dollar minornya mengikuti major. Jadi kalau saya lebih nyaman saya buy, saya pasang stop loss-nya, saya pasang target profitnya yang realistis. Apalagi nih US dollar Kanadian. Nah, US dollar Kanadian majornya adalah turun, minornya juga turun. Oke, pasang aja sell.
pasang sell, pasang stop loss, pasang target profit yang realistis. Apalagi US dollar Kanadian. Nah, sesuai dengan hukum kita, data statistik artinya apabila dia berada di luar daripada data kita itu di luar ya, outside. Jadi kita nggak perlu paksain diri untuk masuk ke sana. Nah, bagaimana dengan dolar yen? Dolar yen juga sama rekan-rekan ya. Nah, nih nggak perlu diambil. Nah, apalagi? Nah, sebenarnya ini banyak produk-produk lain lagi ya sebenarnya ya. Tapi kita nggak usah kita paksain diri kita dulu rekan-rekan. Nah, ada yang bertanya sebenarnya resultnya sampai sejauh mana sih Pak Maruli? Nah, untuk melihat konsistennya suatu transaksi harus dimulai dari all. Nah, ini kan all history. Contohnya ini kan modalnya kan 50.000 US dollar ya. Rekan-rekan perhatikan aja. Ini yang SL-nya kena, ada juga yang TP-nya. Nah, ini ada juga yang TP-nya. Nah, ada juga yang SL-nya rekan-rekan. Nah, modal 50.000, rekan-rekan lihat ya, ada profit 4.999 di sini. Dan sekarang di sini equity-nya berapa kan? Karena kita ada masih floating yang barusan kita ambil tadi kan 430-an ya rekan-rekan. Nah, artinya apabila rekan-rekan menggunakan satu keilmuan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bila mana ada guru-guru yang show up, minta transaksi dari awal, buktikan dulu dan minta untuk ya, bagaimana cara live tradingnya Pak? Nah, jadi bisa dibongkar nggak keilmuannya? Kira-kira demikian. Kalau memang tulus untuk sharing informasi, sharing edukasi ya rekan-rekan. Nah, di sini saya tidak menggurui rekan-rekan, tetapi adalah sebagai rekan-rekan yang bergerak di dunia edukasi dalam pengajaran. Nah, agar rekan-rekan tidak termakan iming-iming janji profit lah ya. Nah, utamakan selalu di sini kalau rekan-rekan memperhatikan apa yang saya lakukan, di sini saya selalu membuat pengamanan untuk money management ya. Money management itu rekan-rekan perhatikan ya. Di sini money management saya membuatnya dengan supaya resikonya itu kita batasi resiko kita ya. Nah, salah satu contohnya bila mana rekan-rekan, nah ini kan langsung dia ya, langsung membiru ya, langsung kelihatan di cuannya. Oke, kalau ini, nah ini semua akan mengarah ke arah ini. Nah, kalau misalkan rekan-rekan terkendala dengan hal itu, sebenarnya saya ada membuka tanya jawab juga rekan-rekan ya di website saya ini marulitua.com untuk belajar tradingnya. Oke, jadi rekan-rekan nanti bisa bertanya di sini. Nah, bisa hubungin kontak saya di sini ya rekan-rekan ya. Nama ya, email, kemudian apa ya, kira-kira apa yang mau ditanyakan ya. Kalau misalkan rekan-rekan merasa kurang nyaman jika bertanya di channel YouTube saya ya, oke rekan-rekan. Oke, hati-hati rekan-rekan di dalam trading itu, karena di dalam dunia trading itu membutuhkan keilmuan ya. Pertama adalah yang paling tinggi topnya itu pada psikologi trading. Nah, kemudian rekan-rekan juga perlu ya di dalam belajar fundamental analysis, technical analysis, kemudian risk management. Risk management itu adalah bagian daripada money management. Jadi rekan-rekan harus bisa membedakan hal-hal tersebut ya. Ya jangan ditelan mentah-mentah ya, karena ya bagaimanapun rekan-rekan ya, ya kita tidak bisa melawan market raksasa dia ya. Jadi ikutin saja kemana pergerakan harga, dia mau kemana ikutin saja. Follow the trend because trend is your friend ya. Baik, itu aja dulu rekan-rekan, semoga bermanfaat rekan-rekan. Jangan lupa tetap berhati-hati ketika melakukan transaksi, gunakan risk management. Disclaimer on. Nah, ini bersifat edukasi, bukan untuk menggurui dan bukan untuk mengarahkan rekan-rekan mengambil posisi yang sama dengan posisi saya. Ini hanya memberikan inspirasi. Bersama saya Marulitua Sinambela, happy trading, cuan rekan-rekan.